Seorang CEO miliarder yang hidupnya bergelimang harta, kekuasaan, dan kemewahan, tiba-tiba meninggalkan segalanya. Ia memilih menyamar menjadi pria biasa dan pergi ke sebuah desa kecil yang nyaris tak dikenal siapapun. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan Ajeng, gadis cantik penjual buah yang hidup sederhana namun berhati tulus. Bayu tak pernah menyangka cinta sejati justru hadir saat ia tak membawa apa-apa. Namun, apa yang terjadi ketika rahasia besar itu akhirnya terbongkar? Akankah Ajeng memaafkan kebohongan Bayu, atau cinta mereka hancur selamanya? Simak kisahnya sampai akhir. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kami menghadirkan kisah-kisah penuh emosi, kejutan, dan pelajaran hidup yang dekat dengan realitas. Di video kali ini, kami akan mengajak kalian menyelami sebuah cerita tentang penyamaran, ketulusan, dan cinta sejati yang lahir dari kesederhanaan. Kisah ini bukan hanya soal romansa, tetapi juga tentang makna kejujuran dan arti mencintai tanpa melihat status maupun harta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, serta tekan like dan share video ini agar semakin banyak yang bisa menikmati cerita inspiratif seperti ini. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus konsisten menghadirkan konten terbaik untuk kalian semua. Bayu dikenal publik sebagai sosok CEO muda miliarder yang sukses sebelum usia 35 tahun. Perusahaannya berdiri megah di pusat kota, namanya terpampang di berbagai media bisnis, dan setiap langkahnya selalu menjadi sorotan. Mobil mewah, rumah berlantai marmer, jam tangan bernilai miliaran, semua itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun di balik senyum profesional dan jas mahal yang selalu ia kenakan, Bayu menyimpan rasa hampa yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap hari Bayu dikelilingi orang-orang yang tersenyum padanya, tetapi ia tahu sebagian besar dari mereka mendekat bukan karena dirinya, melainkan karena kekuasaan dan uang yang ia miliki. Pertemanan terasa palsu, hubungan asmara selalu berakhir dengan tuntutan dan kepentingan. Bayu mulai mempertanyakan, apakah ada orang yang benar-benar mencintainya tanpa melihat statusnya sebagai CEO miliarder? Suatu malam setelah menghadiri pesta bisnis yang mewah namun terasa kosong, Bayu berdiri di depan jendela apartemennya yang tinggi, menatap lampu kota yang berkilauan. Hatinya justru terasa semakin gelap. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa semua pencapaiannya tidak membawa kebahagiaan sejati. Dari kegelisahan itulah muncul sebuah keputusan nekat. Bayu ingin pergi. Ia ingin hidup sebagai orang biasa, tanpa pengawal, tanpa identitas, tanpa kekayaan yang membuat orang memandangnya berbeda. Ia ingin tahu bagaimana rasanya dicintai karena dirinya sendiri. Bayu memilih sebuah desa kecil yang jauh dari pusat kota, tempat di mana namanya tak dikenal dan kehidupan berjalan sederhana. Ia menanggalkan jas mahalnya, menggantinya dengan pakaian sederhana, dan menggunakan nama samaran. Keputusan itu terasa beresiko, bahkan gila, namun di dalam hatinya ada harapan kecil yang tumbuh. Harapan bahwa di tempat yang jauh dari kemewahan itu, ia bisa menemukan ketenangan, kejujuran, dan mungkin cinta yang sesungguhnya. Tanpa Bayu sadari, langkah pertamanya meninggalkan dunia gemerlap itu akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan menuju desa kecil itu memakan waktu berjam-jam. Mobil yang membawa Bayu perlahan meninggalkan jalanan kota yang ramai dan berganti dengan jalan sempit berkelok, diapit sawah hijau dan pepohonan rindang. Sinyal ponsel mulai menghilang. Suara klakson berganti dengan kicauan burung. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bayu merasakan keheningan yang begitu nyata. Sesampainya di desa, Bayu turun dengan satu tas kecil berisi pakaian sederhana. Tak ada sopir pribadi, tak ada ajudan, tak ada jas mahal. Ia kini hanyalah pria biasa dengan wajah lelah dan tatapan penuh tanda tanya. Warga desa menyambutnya dengan pandangan penasaran, namun tanpa kecurigaan berlebih. Bagi mereka, Bayu hanyalah pendatang yang mencari tempat tinggal. Bayu menyewa sebuah rumah kayu kecil di pinggir desa. Dindingnya sederhana, lantainya masih papan, dan malam hari hanya diterangi lampu kuning redup. Awalnya Bayu merasa canggung,
Ia terbiasa dengan kamar luas dan tempat tidur empuk. Kini harus menyesuaikan diri dengan kesederhanaan. Namun justru disitulah ia mulai merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Hari-hari pertama menjadi ujian bagi Bayu. Ia bangun pagi mengikuti suara ayam berkokok, berjalan kaki menyusuri jalan tanah, dan ikut membantu warga sekadar membersihkan halaman atau mengangkat hasil panen. Tangannya yang biasa menandatangani kontrak bernilai miliaran, kini dipenuhi debu dan lecet. Anehnya, Bayu tak mengeluh. Ada kepuasan kecil yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Yang paling membuat Bayu terkejut adalah sikap warga desa. Mereka ramah tanpa pamrih, saling menyapa, dan membantu satu sama lain tanpa memandang latar belakang. Tak ada yang bertanya tentang harta atau jabatan. Mereka hanya ingin tahu apakah Bayu sudah makan dan merasa betah tinggal di sana. Di malam hari, Bayu duduk di beranda rumahnya, memandangi langit penuh bintang. Tanpa gangguan notifikasi dan panggilan rapat, pikirannya terasa lebih jernih. Di desa sunyi itu, Bayu mulai menyadari bahwa kebahagiaan tak selalu lahir dari kemewahan. Dan tanpa ia sadari, tempat sederhana ini sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengguncangkan hatinya. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Bayu melangkah menuju pasar desa. Udara masih segar, bercampur aroma tanah basah dan dedaunan. Pasar itu tidak besar, hanya deretan lapak sederhana beratapkan terpal. Namun suasananya hidup oleh suara tawar-menawar dan tawa warga. Bayu berjalan perlahan, memperhatikan setiap detail, merasa asing sekaligus penasaran dengan kehidupan yang begitu berbeda dari dunianya. Di salah satu sudut pasar, langkah Bayu terhenti. Pandangannya tertuju pada seorang gadis yang tengah menyusun buah-buahan di atas lapak kayu. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, namun memancarkan kecantikan alami. Senyum hangatnya muncul setiap kali melayani pembeli. Dialah Ajeng. Ajeng bukan hanya cantik, tetapi juga ramah dan cekatan. Tangannya bergerak lincah menimbang buah, sementara bibirnya tak henti mengucap terima kasih pada setiap pelanggan. Bayu memperhatikannya dari kejauhan, merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketertarikan yang tulus, tanpa dorongan gengsi atau kepentingan. Dengan sedikit ragu, Bayu mendekati lapak itu. Ajeng menyambutnya dengan senyum ramah, menanyakan buah apa yang ia cari. Suara Ajeng lembut, penuh kehangatan, membuat Bayu sejenak lupa kata-kata. Ia akhirnya membeli beberapa buah, meski sebenarnya tak terlalu membutuhkannya. Percakapan singkat pun terjadi. Ajeng bertanya apakah Bayu pendatang baru. Bayu mengangguk dan memperkenalkan diri dengan nama samaran. Ajeng tak banyak bertanya, hanya tersenyum dan mendoakan agar Bayu betah tinggal di desa itu. Kesederhanaan sikap Ajeng membuat Bayu merasa dihargai, bukan diadili. Saat Bayu hendak pergi, ia menoleh sekali lagi. Ajeng kembali sibuk melayani pembeli, seolah pertemuan mereka hanyalah hal biasa. Namun bagi Bayu, momen itu terasa berbeda. Di tengah pasar desa yang sederhana, ia merasakan getaran di hatinya. Sebuah awal dari perasaan yang belum ia mengerti. Tanpa Bayu sadari, pertemuan singkat itu akan menjadi titik balik hidupnya. Dari lapak buah sederhana milik Ajeng, kisah yang tak pernah ia rencanakan mulai terukir. Sejak pertemuan pertama di pasar desa, bayangan Ajeng terus terlintas di pikiran Bayu. Tanpa alasan yang jelas, kakinya kembali melangkah ke pasar keesokan harinya, lalu keesokan harinya lagi. Awalnya, Bayu berdalih hanya ingin membeli buah segar. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada kerinduan yang perlahan tumbuh. Ajeng menyambut Bayu dengan senyum yang sama hangatnya seperti hari pertama. Percakapan mereka semakin panjang, dari sekedar menanyakan harga buah, hingga berbagi cerita ringan tentang kehidupan sehari-hari. Bayu menceritakan bahwa ia baru pindah dan ingin mencari ketenangan, sementara Ajeng bercerita tentang rutinitasnya berjualan sejak pagi hingga siang hari. Tanpa diminta, Bayu mulai membantu Ajeng. Ia mengangkat keranjang buah, merapikan lapak dan terkadang menggantikan Ajeng melayani pembeli saat Ajeng kelelahan. Warga pasar memperhatikan kebersamaan mereka dengan senyum tipis, merasa ada kehangatan yang tak terucap di antara keduanya. Hari demi hari, Bayu dan Ajeng semakin dekat. Mereka sering berjalan pulang bersama setelah pasar mulai sepi, melewati jalan tanah yang diapit sawah. Dalam kebersamaan itu, Bayu merasa menjadi dirinya sendiri.
Tak ada jas, tak ada jabatan. Hanya seorang pria yang menikmati obrolan sederhana dengan seorang gadis yang tulus. Ajeng pun menyaman dengan kehadiran Bayu. Ia melihat Bayu sebagai sosok yang pendiam namun perhatian. Bayu mendengarkan setiap ceritanya dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang jarang ia temukan. Tanpa sadar, Ajeng mulai menantikan kehadiran Bayu setiap pagi. Di sela tawa kecil dan percakapan ringan, perasaan di antara mereka tumbuh perlahan, tanpa paksaan. Bayu mulai merasakan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Kebahagiaan yang lahir dari kesederhanaan dan kebersamaan. Namun, di balik senyum Bayu, tersimpan sebuah rahasia besar yang suatu hari bisa menghancurkan segalanya. Di desa kecil itu, di antara lapak buah dan jalan tanah, cinta mulai bersemi. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan yang manis ini tengah berjalan menuju ujian yang tak terelakkan. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi dan matahari condong ke barat, Bayu duduk bersama Ajeng di bangku kayu kecil dekat lapaknya. Angin bertiup pelan membawa aroma buah segar dan tanah basah. Untuk pertama kalinya, suasana terasa lebih hening dari biasanya, seolah memberi ruang bagi Ajeng untuk membuka hatinya. Dengan suara pelan, Ajeng mulai bercerita tentang kehidupannya. Ia mengaku sudah lama berjualan buah di pasar itu, meneruskan usaha kecil milik ayahnya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Sejak kepergian sang ayah, Ajeng menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari ia bangun sebelum fajar demi menyiapkan dagangan dan memastikan ibunya tetap bisa hidup dengan layak. Ajeng tersenyum saat bercerita, namun Bayu bisa melihat kesedihan yang tersembunyi di matanya. Ia mengisahkan betapa beratnya menjalani hidup tanpa sosok ayah, terutama saat ibunya jatuh sakit dan penghasilan tak menentu. Banyak mimpi Ajeng yang terpaksa ia pendam, termasuk keinginannya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bayu mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata Ajeng menusuk hatinya. Ia merasa tersentuh oleh ketegaran Ajeng, oleh caranya menghadapi hidup tanpa mengeluh meski beban begitu berat. Di hadapan Ajeng, Bayu merasa kecil, bukan karena harta, tetapi karena ketulusan yang dimiliki gadis itu. Ajeng mengakui bahwa ia jarang berbagi cerita sedalam itu pada siapapun. Namun entah mengapa, kehadiran Bayu membuatnya merasa aman. Bayu bukan hanya mendengar, tapi benar-benar memahami. Ia memberikan dukungan sederhana, mengatakan bahwa Ajeng adalah perempuan kuat yang pantas bahagia. Momen itu menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Bayu semakin jatuh cinta, bukan hanya pada senyum Ajeng, tetapi pada kekuatan hatinya. Namun bersamaan dengan itu, rasa bersalah mulai tumbuh di dada Bayu. Ia menyadari, di balik kedekatan ini, ia masih menyimpan rahasia besar yang suatu hari bisa melukai Ajeng lebih dalam dari luka masa lalunya. Di bawah langit sore yang temaram, Bayu berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, ia tak ingin menjadi orang yang menambah derita dalam hidup Ajeng. Sejak mendengar kisah hidup Ajeng, hati Bayu tak lagi tenang. Setiap senyum Ajeng yang tulus justru menjadi pengingat akan kebohongan yang ia simpan. Di siang hari, Bayu masih mampu tertawa dan membantu Ajeng di pasar. Namun saat malam tiba dan ia sendirian di rumah kecilnya, pikiran Bayu dipenuhi kegelisahan. Bayu mulai mempertanyakan keputusannya untuk menyamar. Awalnya ia hanya ingin mencari ketenangan dan mengenal kehidupan sederhana. Namun kini, perasaannya pada Ajeng telah berkembang menjadi cinta yang dalam. Cinta yang seharusnya dibangun di atas kejujuran, bukan rahasia. Beberapa kali Bayu berniat mengungkapkan jati dirinya. Ia membayangkan wajah Ajeng saat mendengar kebenaran. Apakah ia akan terkejut, marah, atau justru merasa dikhianati? Bayangan itu membuat langkah Bayu selalu terhenti. Ia takut kehilangan Ajeng, satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup kembali. Di sisi lain, Bayu juga dihantui rasa bersalah. Ia tahu Ajeng mempercayainya sepenuh hati. Setiap cerita yang Ajeng bagikan, setiap tawa yang terlahir di antara mereka, terasa ternoda oleh kebohongan yang ia pertahankan. Bayu mulai menyadari bahwa semakin lama ia diam, semakin besar luka yang akan tercipta. Tekanan dari dunia lamanya pun mulai merayap masuk. Panggilan tak terjawab dari kantornya menumpuk. Laporan bisnis tertunda, dan para petinggi perusahaan mulai mempertanyakan keberadaannya.
Dunia yang ia tinggalkan tak bisa menunggunya selamanya. Suatu malam, Bayu duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia teringat hidupnya di kota. Semuanya serba cepat, penuh kepalsuan. Lalu ia menoleh ke arah rumah Ajeng yang tak jauh dari sana, merasakan kehangatan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Bayu berada di persimpangan. Mengungkapkan kebenaran berarti mempertaruhkan cintanya, namun terus berbohong berarti mengkhianati hati Ajeng. Di tengah konflik batin itu, Bayu belum tahu bahwa waktu tak lagi berpihak padanya. Rahasia yang ia simpan perlahan mendekati saat untuk terungkap, membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari. Pagi itu, suasana desa terasa berbeda. Bayu merasakan kegelisahan sejak bangun tidur, seolah firasat buruk mengikutinya kemanapun ia melangkah. Saat tiba di pasar, Ajeng tetap menyambutnya dengan senyum. Namun Bayu menangkap ada sesuatu yang ganjil di udara, lebih tegang dari biasanya. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mewah memasuki area pasar desa. Kendaraan itu mencolok, kontras dengan sepeda motor tua dan gerobak sederhana milik warga. Beberapa pria berjas rapi turun dari mobil, membuat warga pasar berbisik-bisik penasaran. Bayu langsung mengenali mereka, orang-orang dari perusahaannya. Salah satu pria mendekat dan tanpa sadar memanggilnya Pak Bayu. Suara itu terdengar jelas, memecah keramaian pasar. Ajeng yang berdiri di samping Bayu sontak menoleh. Wajahnya berubah, matanya membesar penuh keterkejutan. Pria itu dengan gugup mencoba menutupinya, namun semuanya sudah terlambat. Di hadapan Ajeng, mereka menjelaskan bahwa Bayu adalah CEO miliarder ternama yang selama ini dicari-cari karena menghilang dari publik. Ajeng terdiam, keranjang buah di tangannya hampir terjatuh. Ia menatap Bayu lama, seakan mencari jawaban di wajah pria yang selama ini ia kenal sebagai orang sederhana. Bayu mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Semua kata yang selama ini ia simpan terasa runtuh begitu saja. "Apa ini benar?" tanya Ajeng dengan suara bergetar. Bayu mengangguk pelan. Ia mengakui segalanya, tentang penyamaran, tentang identitasnya, dan tentang ketakutannya kehilangan Ajeng. Namun alih-alih lega, Ajeng justru merasa hatinya hancur, bukan karena Bayu kaya, melainkan karena kebohongan yang terbangun di antara mereka. Dengan mata berkaca-kaca, Ajeng berkata bahwa kepercayaan adalah hal paling berharga baginya. Ia merasa seluruh kebersamaan mereka kini terasa palsu. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Ajeng meninggalkan pasar, meninggalkan Bayu yang berdiri kaku di tengah tatapan warga. Pasar kembali ramai, namun dunia Bayu seakan berhenti. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Identitas yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbongkar, dan bersamaan dengan itu, ia kehilangan satu-satunya cinta yang ia temukan dengan tulus. Di tengah keramaian desa, Bayu berdiri sendirian, menyadari bahwa harga sebuah kebohongan jauh lebih mahal daripada seluruh kekayaan yang ia miliki. Setelah kejadian di pasar, desa yang sebelumnya terasa hangat kini berubah dingin bagi Bayu. Setiap sudut mengingatkannya pada Ajeng, lapak buah yang kini tampak kosong, jalan tanah yang biasa mereka lewati bersama, dan senyum yang tak lagi ia lihat. Bayu mencoba menemui Ajeng berkali-kali. Namun, pintu rumah Ajeng selalu tertutup. Tak ada kata, tak ada kesempatan untuk menjelaskan. Dengan hati berat, Bayu akhirnya memutuskan pergi. Ia mengemas barang-barangnya yang tak seberapa, menatap rumah kecil yang sempat memberinya rasa pulang. Pagi itu, tanpa pamit pada siapapun, Bayu meninggalkan desa kecil tersebut. Langkahnya terasa berat, seolah sebagian hatinya tertinggal di sana. Kembali ke kota, Bayu disambut dunia lamanya yang gemerlap namun terasa asing. Gedung tinggi, rapat tanpa henti, dan keputusan bisnis bernilai miliaran kembali mengisi harinya. Semua berjalan seperti biasa, tetapi hati Bayu kosong. Tawarkan kerja terdengar hampa, pujian terasa tak berarti. Di malam hari, Bayu sering terjaga menatap langit-langit apartemennya. Ia teringat suara Ajeng, caranya tertawa, dan kesederhanaan hidup di desa. Untuk pertama kalinya, Bayu merindukan kehidupan yang dulu ingin ia tinggalkan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berada di balik kekayaan, melainkan pada seseorang yang ia sakiti karena kebohongannya sendiri. Bayu mencoba menghubungi Ajeng, namun tak pernah mendapat jawaban.
Rasa penyesalan terus menghantuinya. Ia menyadari bahwa kehilangan Ajeng adalah harga dari ketakutannya sendiri untuk jujur sejak awal. Di tengah kesibukan dan kemewahan, Bayu merasa lebih kesepian daripada sebelumnya. Kepergiannya dari desa bukan hanya meninggalkan tempat, tetapi juga meninggalkan cinta yang tulus. Dan di balik penyesalan itu, tumbuh sebuah tekad. Jika masih ada kesempatan sekecil apapun, Bayu berjanji akan kembali. Bukan sebagai CEO, tetapi sebagai pria yang berani mempertaruhkan segalanya demi cinta sejati. Hari-hari di kota berlalu. Namun bayangan Ajeng tak pernah pergi dari benak Bayu. Setiap keputusan bisnis yang ia ambil terasa hampa tanpa makna. Hingga suatu malam, Bayu menyadari satu hal penting. Ia tak bisa menunggu waktu memperbaiki segalanya. Jika cinta itu benar-benar berarti, maka ia harus memperjuangkannya, bukan bersembunyi di balik penyesalan. Tanpa pengawalan, tanpa jas mahal, Bayu kembali ke desa kecil itu. Ia meninggalkan mobil mewahnya di luar desa dan melangkah masuk dengan pakaian sederhana, sama seperti pertama kali ia datang. Kembalinya Bayu bukan untuk menunjukkan siapa dirinya, melainkan untuk membuktikan siapa ia sebenarnya. Bayu mulai membantu warga desa seperti sebelumnya. Ia ikut membersihkan pasar, memperbaiki lapak yang rusak, dan membantu para pedagang tanpa menyebutkan identitasnya. Beberapa warga terkejut melihatnya kembali. Namun Bayu hanya tersenyum dan meminta izin untuk tinggal sementara. Setiap pagi, Bayu datang ke pasar dan membantu Ajeng dari kejauhan. Ia tak memaksa bicara, tak menuntut maaf diterima. Ia hanya ingin Ajeng melihat bahwa ketulusannya tak berubah, meski tanpa rahasia dan tanpa kepura-puraan. Ajeng memperhatikan perubahan Bayu. Ia melihat Bayu yang kini lebih rendah hati, lebih sabar, dan tak lagi menyembunyikan apapun. Perlahan, kemarahan Ajeng mereda, digantikan oleh kebingungan dan perasaan yang belum sepenuhnya hilang. Suatu sore, Bayu akhirnya berbicara. Ia mengakui kesalahannya tanpa pembelaan, meminta maaf dengan tulus, dan mengatakan bahwa ia siap kehilangan segalanya, asalkan bisa jujur. Kata-kata itu bukan janji kosong. Tindakan Bayu selama ini menjadi buktinya. Ajeng terdiam lama. Ia menyadari bahwa cinta tak selalu sempurna. Namun ketulusan dan keberanian untuk berubah adalah hal yang jarang dimiliki. Di desa kecil itu, Ajeng melihat Bayu bukan sebagai CEO, melainkan sebagai pria yang berani merendahkan diri demi cinta. Dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, Ajeng membuka kembali pintu hatinya, memberi Bayu kesempatan kedua, meski jalan ke depan masih penuh ujian. Kesempatan kedua yang diberikan Ajeng tidak langsung menghapus luka di hatinya, namun Bayu menerimanya dengan penuh kesabaran. Hari-hari berikutnya, Bayu tetap berada di desa, hidup sederhana tanpa menunjukkan kemewahan. Ia tak lagi berusaha membuktikan apapun dengan kata-kata, melainkan dengan sikap dan konsistensi. Bayu kembali menjadi bagian dari rutinitas desa. Ia bangun pagi membantu di pasar, ikut gotong royong bersama warga, dan menyapa siapapun dengan tulus. Warga mulai melihat Bayu bukan sebagai CEO besar yang pernah datang dengan mobil mewah, tetapi sebagai pria sederhana yang mau bekerja keras dan menghormati kehidupan desa. Perlahan, Ajeng kembali membuka dirinya. Percakapan mereka menjadi lebih jujur dan dewasa. Bayu tak lagi menyembunyikan masa lalunya, sementara Ajeng belajar memaafkan tanpa melupakan. Mereka belajar bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk bertahan dan memperbaiki kesalahan bersama. Suatu sore, di tempat pertama mereka bertemu, pasar desa, Bayu berdiri di hadapan Ajeng dengan hati berdebar. Tanpa keramaian, tanpa kemewahan, Bayu mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Ia meminta maaf atas kebohongannya dan menyatakan cintanya dengan jujur, tanpa status, tanpa harta sebagai jaminan. Dengan mata berkaca-kaca, Ajeng menerima cinta itu.
Ia menyadari bahwa ketulusan Bayu bukan lagi sekedar janji, melainkan perjalanan nyata yang telah ia lihat sendiri. Bayu lalu melamar Ajeng secara sederhana, disaksikan warga desa yang ikut terharu. Beberapa waktu kemudian, Bayu membuat keputusan besar. Ia memilih menjalankan bisnisnya tanpa meninggalkan desa, membangun usaha yang melibatkan warga setempat, membuka lapangan pekerjaan, dan menjaga nilai kesederhanaan yang ia pelajari. Di desa kecil itu, Bayu menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dan bersama Ajeng, ia menyadari bahwa cinta sejati tak lahir dari kemewahan, melainkan dari kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk berubah. Kisah mereka menjadi bukti bahwa ketika cinta dibangun di atas ketulusan, maka akhir yang indah bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Kisah Bayu dan Ajeng bukan sekedar cerita tentang cinta antara orang kaya dan gadis sederhana. Ini adalah cermin kehidupan, bahwa di balik gemerlap dunia dan ambisi besar, seringkali manusia lupa pada hal paling mendasar, kejujuran dan ketulusan. Bayu memiliki segalanya, namun justru menemukan makna hidup saat ia berani melepaskan status dan belajar menjadi manusia biasa. Sementara Ajeng mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari harta, melainkan dari hati yang tulus dan keberanian untuk memaafkan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa diri kita sebenarnya. Kebohongan sekecil apapun dapat melukai, namun kejujuran dan perubahan nyata mampu menyembuhkan. Tak semua orang berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya, tetapi Bayu membuktikan bahwa penyesalan yang diiringi tindakan dapat mengubah takdir. Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita semua untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk tidak menilai seseorang dari status atau harta yang dimilikinya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita menarik lainnya.